biasanya yang besar itu yang biru itu ada kan? Kalau yang biru itu ada apa namanya? Biasanya kan ada dua nih, kabel ini sama yang biru. Yang biru itu loh. Coba biru yang ini. Kalian habis ini ada mata kuliah apa? Jam berapa? Gitu ya, tadi sudah proses harusnya bisa. Tukar ya. Ketua kelas kapan hubungin Ibu Wati? Dari pagi. Dari pagi. Setengah 6 ya. Padahal saya ada workshop juga di Pasca di sebelah sana jam 8. Jadi untungnya saya buka WA. Ya, kalau saya tidak buka WA mungkin kelasnya kosong untuk hari ini. Jadi untuk mata kuliah lain, misalnya besok itu kan masih ada ya. Kamis ada, Jumat ada. Nah, jangan mendadak. Jadi tolong hubungin semua ketua kelas, tolong hubungin semua dosen tanggung jawab. Biasanya dosen yang di atas namanya, tanyakan ke beliau-beliau sedia enggak gitu. Jadi jangan hamin berapa jam tadi itu? Hamin almost 1 jam kurang gitu ya. Karena kita juga ada kerjaan lain kayak jadi bukan cuma ngajar doang. Jadi tolong jangan mendadak kalau di sini gitu ya, karena kita juga menyesuaikan adik-adik, tapi kan tentunya harus di prepare agak lama gitu loh. Itu karena kita juga koordinasi. Itu kan ada 3 orang kan kalau ini ya. Jadi saya sebenarnya ada workshop juga, wajib juga. Hanya saja mengajar wajib juga. Jadi yang mana harus saya pilih gitu kan. Jadi akhirnya ya saya berkorban di sini gitu ya. Semoga itu tadi mungkin tidak begitu prepare, PPT-nya tidak ada, tapi nanti saya akan tambahkan RPS-nya saja gitu ya. Dan sudah ada juga ya di grup itu RPS-nya, tolong dibaca, jangan disimpan atau di-download saja. Oke, kita buka. Saya mohon izin untuk merekam kalian dari belakang. Ya, saya mohon izin merekam kalian dari belakang karena untuk dokumentasi saya. Jadi saya itu juga punya channel YouTube dan di situ semua rekaman-rekaman kelas gitu. Jadi harapannya mungkin nanti siapa tahu ada yang izin sakit apa, mungkin saya tidak mau juga ada apa, tapi kalaupun misalnya ada yang pengen lihat lagi rekamannya nanti bisa saya share ya. Jadi walaupun dari belakang ya, karena hanya bermodalkan HP saya saja gitu ya. Jadi bagusnya memang dari depan dan belakang, cuman saya hanya pakai modal itu saja, semoga bisa memfasilitasi saya ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu nama saya? Siapa? Diri ini di depan kalian. Ada yang di sini anak kali saya? Tidak ada ya? Dari kelas lain, silakan masuk. Oke, saya tidak punya PowerPoint untuk biologi umum ini karena biasanya saya itu di sesi kedua. Jadi karena berdasarkan pengalaman saya tidak punya PowerPoint untuk kontrak kuliah gitu ya. Jadi mohon dimaklumi. Saya mau buka untuk yang kontrak kuliah lain tapi hampir mirip-mirip sebelum saya ke RS ya. Oke. Ini harap maklum ini untuk kontrak kuliah lain. Jadi saya mau buka juga saya ada
Adik yang sebelah kanan boleh dilihat itu sudah terekam belum? Assalamualaikum. Sudah? TPS tahu apa singkatannya? Panjangan dari apa? Saya mulai dari sini dulu. Kita sampai jam berapa nanti? 10 ya. Soalnya jam 10 saya lagi belajar mata kuliah pengantar pendidikan. Oke, perkenalkan, nama saya Vita. Saya dosen di sini. Sudah masuk dari tahun 2022. Jadi mungkin masih baru ya. Kalau gitu baru di sini karena kita ada 3 dosen, maka tentunya pasti karakteristik dosennya beda-beda gitu. Ya, jadi adik-adik di sini karena masih baru, maka ada banyak penyesuaian yang harus kalian lakukan gitu ya, atau adaptasi. Gitu. Jadi kalian selaku makhluk hidup ya, kalian juga beradaptasi gitu ya. Karena kalau tidak beradaptasi maka kalian akan kesulitan untuk di tahun-tahun selanjutnya. Adaptasi yang pertama adalah kalian pertama itu kalau dari dosen-dosennya apakah sudah hafal semua, yang mana dosen ini, yang mana dosen itu. Sejauh ini ada berapa dosen yang sudah masuk atau yang sudah kalian kenal? Jangan malu-malu, bicaranya siapa aja. Waktu kemarin Kemarin itu dosen siapa? Ibu Kristina di Sekarasa Terus sama Ibu Nur Halifah di bahasa Indonesia. itu saja. Unfortunately, dosen-dosennya bukan dosen di sini, gitu ya, karena mereka prodi lain, gitu ya. Tapi kalau untuk di sini, berarti saya baru pertama ini ya. Ya, jadi saya Vita, saya biasanya di prodi sebelah bawah. Ruangan sebelah bawah itu tangga itu ada pintu masuk, terus ada beberapa bilik-bilik ruangan, terus di jendela itu ada tulisan dosen-dosennya di situ. Nah, saya di sekitar situ ruangannya. Jadi nanti kalau misalnya ketua kelas atau siapapun yang berurusan dengan saya mungkin terkait tugas dan lain-lain bisa ke sana situ. Ya. Dan di sana bukan hanya saya sendiri, ada dosen-dosen lain juga gitu. Jadi mungkin kalian juga sambil mungkin ada waktu jeda gitu kan, misalnya istirahat atau apa, bisa keliling-keliling lah gitu. Waktu orientasi ngeliatin ruangan-ruangan enggak? Tidak gitu ya. Jadi akhirnya kalian nggak paham juga gitu ya. Jadi nanti silakan jalan-jalan ke situ, lihat nama dosennya gitu ya. Kemudian tengok-tengok juga orang-orangnya, bisa juga sambil sapa gitu ya. Jadi nanti biar bisa tahu orangnya yang mana. Kemudian di ruang prodi atas, tahu operator prodi Ibu Ayu, ya Ibu Ayu. Kemudian di biasanya partnernya, asistennya, tahu yang laki-laki, Syafaat namanya ya. Syafaat itu dia alumni sini, angkatan 2019 sudah lulus. Kemudian dari situ nanti kalian lihat ada meja besar. Sudah pernah masuk
tangan, ya kan? Terus nanti kalian juga harus minta tanda tangan ke Kapolri juga gitu. Jadi jalan-jalan lah ke sini juga ya. Oke, mungkin itu sekilas tentang ruangan prodi ya. Dan di sebelah sini juga ruang prodi ya. Dan di tangga bawah sini ruang prodi juga. Di sini juga ada dosen-dosen juga. Jadi jangan sungkan untuk nyapa gitu ya. Kalaupun misalnya adik-adik ketemu saya di jalan dan saya tidak hafal nih, saya sambil liatin kalian satu-satu pun akhirnya juga nggak bisa hafal gitu dalam satu waktu. Jadi bisa langsung sapa aja kalau kita sambil jalan ya. Oke, nah karena ini ada 3 sesi, artinya 3 dosen, maka saya mungkin ya saya akan masuk di pertemuan ini, pertemuan 1 sampai pertemuan ke ini kan ada berapa pertemuan? Kalau satu mata kuliah itu, ya mata kuliah. Ini udah sarapan belum sih? Belum ya? Berapa pertemuan kita satu semester itu? Satu mata kuliah. Saya belum ke situ ya kayaknya, berarti saya ke waktu pengenalan itu ada nggak kalian saya mau kasih lihat buku ya, buku wajib sebenarnya untuk kalian biar nggak salah arah gitu. Maksudnya peta kalian karena kalian di sini baru, orang baru. Jadi ini sudah ini belum? Sudah dikasih belum? Ya bisik-bisik saya tidak bisa mendengar. Sudah? Belum kan ya? Nah ini nanti bakal saya share saja di grup ya. Walaupun ini umum, ini adalah buku yang harus kalian baca sebenarnya, karena di sini tentang perkuliahan, tentang nilai, SKS, tentang IP, IPK, tentang kemudian nanti ada KKN, PLP, skripsi, praktikum dan lain-lain di sini semua. Jadi tolong dibaca ya. Misalnya bagian skip saja yang bagian awal-awal. Ini ada istilah-istilah kalian juga harus tahu gitu ya, tentang IP itu apa, IPK itu apa. Ada yang tidak tahu nama jurusannya. Kemarin waktu konsul yang semester 1 itu mereka nggak tahu diisi apa jurusan itu gitu. Kita program studinya kan pendidikan biologi, fakultasnya jurusannya apa ya? Ada yang tahu kan? Ya, tapi ada yang tidak tahu juga gitu. Ya. Jadi istilah-istilah ini sepele sebenarnya, cuman kalau nggak tahu kan kita ngomong-ngomong juga ya. Gitu, pelongo aja gitu jadinya. Nah nanti saya akan share ini. Kemudian bisa sekaligus kasih konsul juga ke kalian kelas ini tentang nilai. Nanti bakal akan ada ini nilai yang muncul disiapkan kalau kalian sudah akhir semester ya. Harapannya kalian nanti bisa dapat nilai yang paling atas ini A. Perhatian di sini ya, semoga bisa dapat nilai A ya, karena kalau dapat nilai A maka nanti angka yang muncul itu 4 bukan 100. Kalau di sekolah kan mungkin nilai paling maksimal 100 gitu ya, tapi kalau di sini angkanya nanti dikonversi ke 4. Jadi ini semoga bisa dapat nilai A semua kalian ya, untuk mata kuliah paket 20 yang di semester 1 ini. Nah, masuk di sini juga.
kalau diem saya tidak akan tahu. Oh, tadi ini bukunya, berarti tadi sudah dilihat. Ini buku ini. Sudah ada yang pernah lihat? Belum kan ya? Belum ya. Jadi tolong nanti saya akan download dan silakan baca. Nanti skip saja bagian pasal-pasal dan lain-lain. Langsung aja nanti itu bagian ini. Ya. Jadi ini maksud saya nilai A ini. Nilai A itu nanti akan muncul di KHS kalian, kartu hasil studi, bukan KRS, kartu rencana studi. Jadi ada sedikit beda KRS, KHS, tapi itu beda ya. Jadi nanti ada angka-angka ini gitu ya, dan semoga kalian bisa dapat nilai A. Bagaimana cara bisa dapat nilai A? Kalau kalian rentang nilainya dari 85 sampai 100. Nah, kalian sudah bisa perkirakan nanti gitu. Kalau saya mau dapat nilai A, maka yang pertama tentunya saya harus dapat nilai sekitaran ini. Bagaimana caranya? Tentunya pasti ada tagihan tugas atau ada yang harus kalian kerjakan gitu, ya. Silakan nanti dibaca. Nah, kalian itu untuk semester 1 sama semester 2 itu kalian pakai. Jadi input ambil mata kuliahnya itu enggak satu-satu, tapi satu paket langsung banyak mata kuliah gitu kan kalian. Nah, itu di semester 1 sama semester 2. Tapi kalau semester 3 sampai seterusnya itu kalian bisa ambil satu-satu mata kuliahnya gitu ya. Misalnya ini mata kuliah biologi umum, kemudian ada pengantar pendidikan, kalian berarti inputnya satu-satu nanti disiapkan itu kalau di semester 3 sama seterusnya gitu. Tapi kalau 1 sampai 2 kalian dimudahkan dengan pakai paket 20, jadi langsung ada semua di situ mata kuliahnya. Nah, harapannya kenapa kalian harus dapat nilai A? Karena keuntungannya kalau IP-nya kalian segini 3 sampai 4 dirata-ratakan, maka kalian nanti untuk semester 3 sampai semester selanjutnya itu bisa ambil 24 SKS maksimum. Tapi kalau misalnya nilai IP-nya kalian di bawah ini, maka kalian hanya bisa mentok-mentok ambil 22 gitu. Artinya apa? Jadi semakin banyak kalian ambil dalam satu semester, semakin cepat studi kalian gitu, ya. Jadi itu keuntungannya. Itu sekilas saja ya tentang ini ya. Jadi nanti saya share ke kalian untuk bukunya. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi untuk satu semester itu kalian akan bertatap muka selama berapa pertemuan? 16. Jadi ada 16. Saya biasanya menyingkatnya pakai pertemuan itu meet ya, meet 16. Nah, kita itu kan ada 3 dosen. Jadi dosen saya ada Bu Wati, Ibu Sutrisnawati, ada Bu Rafika. Nah, jadi biasanya itu beliau sebagai penanggung jawab. Nah, 16 ini dibagi 3 gitu. Jadi nanti biasanya sih sebenarnya beliau masuk dari pertemuan 1 sih sampai pertemuan 6, dan kami akan dapatnya 5 dan 5. Tapi karena saya pertama, saya tidak tahu apakah saya di 1 sampai 5 atau 1 sampai 6, dan nanti mungkin seterusnya bakal nyusul gitu. Jadi nanti pertemuan 1 sampai pertemuan 6 mungkin saya yang akan masuk, kemudian pertemuan mungkin 7, 8, 9, 10, 11, kemudian 12 sampai 16, mungkin begini gitu. Jadi untuk ketua kelas kita tolong kalau sudah ada di waktu-waktu ini akhir, misalnya saya sudah masuk di pertemuan ke-6, jangan nanti pas paginya lagi gitu konfirmasi ke dosen ini 2-3 ini gitu. Langsung. Jadi misalnya misalnya pertemuan ke-6 kita selesai di jam berapa tadi? 10. Mungkin bisa siang atau sorenya langsung informasi ke beliau-beliau. Ibu KB, Ibu Vita sudah selesai. Ini siapa yang akan masuk Ibu? Gitu. Pakai Ibu Ati atau Ibu Vita. Jadi nanti tolong
kedua, kalau misalnya hari itu bertepatan hari libur, maka kita akan susah mencari waktu pengganti karena kita hanya dari bulan September sampai Desember, itu saja. Ya, jadi mohon kerjasamanya. Oke, itu untuk pembagian tugasnya. Kita lanjut, masih relatif ya. Jadi nanti pasti karakteristik dosennya beda-beda. Nanti silakan kalian juga sambil ini, mungkin kalian sambil mengamati sambil belajar juga gitu ya. Kita saling memahami. Jadi nanti kalian sama dosen lain pasti tentunya beda juga. Nah, ke bagian sini dulu. Oke, untuk aturannya mau gak mau kita punya aturan karena kita itu rame-rame dalam satu kelas gitu. Jadi kalau misalnya ada yang datangnya jam 10 ada sudah selesai gitu ya, ada yang datangnya jam 7.30 dia udah on time tapi nggak terkumpul anak-anaknya atau orang-orangnya di dalam kelas, maka tentunya kelasnya tidak akan bisa berlangsung gitu mata kuliahnya. Jadi kita perlu kesepakatan atau aturan yang kita sepakati gitu, ya. Nah, kita mulai jam 7.30, maka saya berharap adik-adik semua bisa on time gitu atau bisa tepat waktu ya. Karena tadi seperti kayak kendala teknis dan lain-lain itu akan memakan waktu juga ya. Kalau misalnya tadi kita banyak yang misalnya tidak datang tepat waktu, maka apakah saya harus menunggu kalian gitu kan? Atau nanti ketika tadi ada beberapa orang yang baru datang setelah saya datang, maka bisa jadi pada saat pembelajaran kalian perhatiannya terpecah lagi gitu. Jadi itu maksud saya kenapa kita bisa menyepakati untuk aturan pertama untuk online di kelas gitu ya. Online di kelas, adakah di sini toleransi yang kalian mau sepakati? Mungkin terlambatnya berapa menit atau memang 7.30? 10 menit. Berarti kita mulai 10 menit setelah 7.30. Tidak apa-apa kalau misalnya mau itu begitu sepakatnya seperti itu, suaranya terbanyak, saya akan CC ini. Gimana? Atau online 7.30. Online-nya 7.30, tapi toleransinya ada yang mau kasih pendapat tadi, ada yang bilang 10 menit, sepakat nggak? Jadi nanti online ke kelas itu penting, tapi nanti masuk mulai belajar itu 7.40 gitu ya. Adik-adik silakan mungkin kalau misalnya mepet waktu untuk sarapannya bisa bawa roti atau bawa bekal ke kelas gitu kan. Jadi jam 7.30 masih bisa makan sebentar. Yang namanya sarapan gak makan banyak ya, karena nanti ngantuk. Jadi makan sedikit saja untuk bisa ngisi perut gitu ya. Apalagi kalau yang ada emak, silakan bisa dibawa makanan ke sini gitu ya, karena penting juga kesehatan kalian ya. Jadi ini kesepakatan kita, tapi tetap masuk jam 7.30 gitu ya. Oke. Yang kedua, jaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Nah, kalian harus tentunya bisa berpakaian dengan bersih gitu ya. Ini pakaian putih alma mater dan rok hitam, ini cuci pakai atau punya 7 hari ya, 7 hari. Dan apakah dalemannya maksudnya ininya kemeja putihnya tidak bisa diganti?
warna lain. Aturannya seperti itu. Oke. Ya, jadi jaga kebersihan diri sendiri maksudnya walaupun dari hari Senin sampai hari Jumat saya akan melihat kalian seperti ini terus, tapi jangan lupa dicuci ya bajunya, jaga kebersihan dirinya, dan yang penting juga jaga kebersihan lingkungan. Artinya kalian berada di sekitar tempat duduk misalnya, adakah yang mengganggu kalian? Entah sampah, bungkusan, tolong itu juga kesadaran kita gitu. Boleh diambil itu bungkusannya walaupun bukan punya kalian ya, nanti tidak ada tempat sampah ya, atau nanti ada misalnya satu sukarela atau kalian urunan misalnya kelas ini video sama menghapus dari diri sendiri satu orang ini atau dari kelengkapan juga. Oke, jadi nanti saya berharap kalian bisa menjaga lingkungan juga. Artinya kalian sadar kalau kalian makan sesuatu ada bungkusan jangan dibuang sembarangan ya. Karena memang tidak seperti di sekolah kan, kalau di sekolah itu ada tiket, kelasnya sudah tetap. Kalau ini kan kita kelasnya pindah-pindah nih ya, tapi harapannya kalian juga bisa melihat sekitar lingkungan kalian gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang bersihin gitu ya, mungkin kita belum punya dana untuk hire atau mempekerjakan orang yang membersihkan ruangan, jadi setidaknya ruangannya bisa bersih. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk diri sendiri. Artinya tanggung jawab di sini bisa dalam bentuk kalian sudah mengambil mata kuliah, maka itu komitmen kalian gitu selama 1 semester. Tidak perlu urus orang lain, tidak perlu urus teman-teman kalian, tapi diri kalian sendiri saja. Mulai dari tadi kontak, kemudian ketika ada tugas maka dikerjakan gitu. Ada ujian maka ikutin gitu, atau segala hal yang berkaitan dengan tagihan-tagihan itu kalian harus bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Okay? Karena bukan dosen lagi yang harus misalnya tanya siapa yang belum. Kalau misalnya ada yang belum kumpul tugas, saya harus menunggu kalian gitu ya. Kalian bukan anak kecil lagi, kalian bukan siswa, kalian mahasiswa. Mahasiswa itu siswa di atasnya lagi gitu. Jadi seniornya siswa. Berarti artinya kalian harus bisa dewasa gitu ya. Kemudian jujur di sini nanti misalnya berkaitan dengan tugas. Nanti akan ada misalnya tugas-tugas individu mungkin gitu, atau tugas kelompok. Saya pengen kalian jujur, kalian memang misalnya kalau tugas individu ya itu kalian pekerjaan kalian sendiri, bukan pekerjaan orang lain atau nyontek atau copy paste ya. Atau ketika misalnya ditanya siapa yang tidak hadir, ada yang mungkin titik absen, jangan begitu ya. Kita budayakan jujur. Ini yang kelima, kehadiran tiap mahasiswa itu minimal 12 pertemuan. Jadi ada peraturan itu dia 75% kehadiran di kelas. Tapi kalau ada kata-kata begini artinya jangan mungkin di sini ada yang planning kan ada 16 pertemuan, berarti 4 pertemuan saya masih bisa apa gitu ya, jangan kayak gitu. Ini maksudnya standarnya segini kehadirannya, tapi saya berharap kalian semua hadir sampai akhir semester ya. Nah nanti absensi mungkin saya akan lakukan di akhir, karena tadi ada yang terlambat juga. Kalau di awal nanti tidak akan saya kasih hadir ya. Nah ini kemudian tidak titik absen. Nah kemudian jika tidak hadir maka si orang yang tidak hadir itu jangan nitip info ke teman gitu. Dan temannya nanti baru kasih tahu ke saya. Itu sering terjadi di tahun-tahun kemarin seperti itu gitu.
Jadi kalaupun misalnya kalian merasa saya kurang sehat, kemudian kalian sudah periksa ke puskesmas gitu ya, minta surat keterangan dokter, kirim langsung ke saya suratnya gitu. Atau misalnya ada izin apa gitu, maka yang bersangkutan yang menginfokan ke saya, jangan sayanya sendiri yang bertanya gitu. Karena kalau seperti itu ya apa bedanya dengan anak kecil yang ditanya lagi gitu ya. Jadi kalian harus bertanggung jawab dengan kehadiran kalian juga gitu. Ya. Jadi kalau tidak hadir maka langsung menginfokan ke dosen, jangan menginfokannya sudah lewat dari hari di absennya itu gitu. Ya. Kemudian kalau sakit perlu surat dokter ya. Kalau misalnya pusing-pusing sedikit itu bukan sakit ya. Jadi maksudnya jangan biasakan mentalnya lemah begitu. Jadi kalau misalnya pusing segera mungkin misalnya istirahat sebentar tapi bisa masuk juga. Karena kalau hanya pusing-pusing sedikit, sakit perut sedikit, alergi sedikit, mungkin kena luka sedikit, mungkin itu langsung sakit, maka tidak akan hadir terus kalau seperti itu. Jadi makanya bertanggung jawab sama diri sendiri itu merawat kesehatan juga ya, kesehatan diri sendiri. Kemudian tidak menunda waktu mengerjakan tugas gitu. Kalau untuk saya akan kasih deadline waktunya. Misalnya dari hari apa sampai hari apa itu kalian gunakan waktu itu. Tapi kalau sudah lewat dari itu, kemudian tidak memberikan info ke saya, misalnya tidak ada tugas, tidak kumpul tugas, tapi menginfokannya nanti sudah lama sekali sampai kita lupa itu tugas ada atau tidak. Nah itu saya tidak akan kasih dispensasi waktu lagi. Kemudian ini jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Kalau saran dari saya, kalau misalnya kalian tadi tidak bisa masak di kosan atau di rumah gitu, bawalah kayak roti gitu atau susu atau kue gitu untuk belajar perut ya. Di sebelah kanan juga ada kantin di situ ya, jadi kalian harus juga makan ya. Kemudian aktif di kelas ini artinya kalau misalnya saya minta kita diskusi ya. Jadi bukan hanya saya saja yang ngomong nanti ya. On time mengumpulkan tugas ini juga ya tadi sudah. Kemudian ini selalu info ke dosen apapun kendalanya. Kendala di sini apakah mengumpulkan tugasnya atau misalnya kurang paham sama instruksi tugasnya, langsung infokan, langsung tanyakan ke kami. Jangan misalnya besoknya atau minggu depan sudah dikumpul, Hamin satunya baru tanya lagi ke dosen, WA dosen malam-malam lagi gitu ya. Ibu ini maksudnya apa ya tugasnya? Jadi jangan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sekarang nanti sebentar saya kasih tahu tugasnya apa aja, kita kuliahnya bagaimana. Kalau tidak paham langsung tanya. Kemudian ini tadi yang terakhir, tidak ada toleransi jika mahasiswa itu acuh, artinya tidak peduli dengan komitmennya dia di mata kuliah itu ya. Entah itu tugas, keaktifan dan kehadiran ya. Itu untuk aturannya. Apakah sepakat atau ada yang mau nambahin? Silakan. Atau ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada, ya nanti saya bagikan ini PPT ini saya bikin dulu ya. Untuk jam kuliahnya itu ini juga penting ya. Ini juga ada di buku panduan gitu ya. Nah, biologi umum itu berapa SKS?
Nah, biologi umum itu dia 3 SKS. Adik-adik hati-hati dengan SKS yang besar bobotnya. Kalau di prodi ini nanti kalian akan menjumpai ada SKS 2, 3, 4, 6. 6 itu skripsi bobotnya besar kan. Nah, kalau ini dia 3 biologi umum itu. 3 SKS itu nanti dipecah. Yang pertama 2 SKS untuk teori kita di kelas seperti ini, dan 1 SKS untuk jadi nanti di lab ya. Ini teori di kelas. Nah, jadinya ini saya pisahkan dengan yang di kelas ini. Kita fokusnya ke 2 SKS ini. 2 SKS ini kita mau konversi ke menit saja, boleh, atau ke jam. Nah, dalam peraturan itu 1 SKS itu 45 jam 1 semester. Nah, kita 2 SKS maka ada 90 jam. Nah, 90 jam ini adalah waktu kalian untuk belajar. Tapi kan kita tidak belajar di kelas selama ini ya, 90 jam ini ya. Nah, maka sebenarnya akan lebih banyak waktu belajar itu di luar gitu. Nah, dan hanya sedikit sekali waktu di dalam kelas itu sebenarnya untuk belajar begini gitu ya. Nah, runtutannya seperti itu gitu. Kalau ada yang salah dari perhitungan saya tolong dikoreksi. Jadi ada 90 jam per 16 menit gitu ya. Dimana sebenarnya 16 menit ini tuh 16 menit itu kan dibagi ada 2 menit untuk UTS dan UAS. Saya nggak tahu ini apakah kategori belajar atau tidak gitu ya. Maksud saya kalau belajar ini kan kita memperoleh informasi gitu ya. Nah, ini berarti nanti kepotong lagi dengan 2 menit ini gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai 16 menit maka itu tadi 90 jam dibagi 16 menit maka 1 menitnya itu sebenarnya 5,625 jam, atau yang diberarti misalnya kalau mau ambis banget belajar 6 jam gitu ya per pertemuan. Nah, 6 jam per pertemuan ini coba nanti konversikan dengan kita yang di kelas itu hanya 100 menit. Nah, mungkin sisanya ada berapa jam di sini yang di luar, ini kan di dalam kelas. Ini mungkin hampir 1 jam 2 jam coba lah gitu ya. Nah, berarti masih ada 4 jam di luar kelas. Artinya adalah dosen nggak bisa nguatin satu-satu semua hal dalam 6 jam ini gitu. Jadi kami di kelas memfasilitasi adik-adik hanya segini saja waktunya. Nah, artinya akan ada banyak sekali tanggung jawab kalian di luar kelas. Artinya ketika kalian itu tidak tertarik atau tidak mau belajar maka 4 jam ini percuma gitu. Nah, harapannya ketika misalnya di luar kelas kalian bisa menggunakan 4 jam ini untuk belajar mata kuliah biologi umum itu mandiri atau berkelompok gitu ya. Bagaimana caranya kita tahu kalau kalian belajar atau enggak? Nah, biasanya alasan adanya tugas atau proyek itu untuk ini itu. Jadi kalau misalnya dosen itu memberikan tugas bukan semata-mata ya udah kasih tugas aja tanpa alasan. Ini kita pengen kalian belajarnya lewat ada outputnya, yaitu tugas itu. Jadi itu alasannya kalau misalnya kalian mendengar kalau di bangku kuliah itu lebih banyak tugas gitu. Oleh-olehnya tugas daripada materi. Karena ya ini ya. Jadi bedakan nanti sistem di sekolah dengan sistem di kuliah. Oke. Ini
belajar untuk adik-adik kita kalian gitu ya. Nanti saya upload di sini gitu kan. Oke, mungkin itu untuk secara umumnya. Nanti saya akan absen kalian di siapa ya. Tapi nanti di akhir ya. Ada yang belum KRS di sini? Kayaknya sudah ya. Tidak ada jawaban. Biologi umum. Ini saja saya belum isi deh. Jadi karena mendadak biasanya kalau sudah terkonfirmasi di hari-hari jauh-jauh ini saya sudah isi ini. Ini karena belum. Ini saya isi. Saya akan isi langsung di hari yang sama. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat terkait info izin alpa sakit itu saya sudah kewalahan lagi untuk buka siakan karena hanya khusus untuk satu orang ini gitu ya. Jadi mohon nanti kalau ada kendala atau mungkin tidak hadir dan lain-lain tolong langsung informasikan. Ini tanggal ini kami juga dosen minta juga untuk dokumentasi, jadi nanti kami juga perlu mengirim ini juga di sini. Jadi bukan hanya mahasiswa saja sebenarnya yang punya tugas, kami juga punya. Ada wah, ada 30 ya, 30 orang, ada yang tidak hadir. Sudah hafal kiri kanan depan belakang? Nanti saya absen di sini sebelum keluar kan. Ini terus lagi tadi ya. Ini saja ya untuk absensi. Kemudian nanti adik-adik minta tolong ke bagian saya di sini sudah minta tolong ke kalian kalau misalnya selesai mata kuliah ini minta tolong diisi ini ya, karena kami juga dinilai gitu ya. Jadi nanti tolong diisi, harapannya kalau kalian mengisi semua nanti ketahuan kan ada namanya di situ dosennya siapa. Nanti saya kalau ada saran atau kekurangan dari saya silakan ditulis saja jujur gitu kan. Saya nggak akan nakut-nakutin kalian gitu. Maksudnya ada kejujuran kalian itu, saran dari kalian nanti siapa tahu saya bisa perbaiki pertemuan saya. Nanti kita tolong diisi. Oke, kita lanjut ke RPS ya. RPS itu nanti kita lihat di sini apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini sebenarnya kan mata kuliah pengantar gitu ya untuk adik-adik semua, khususnya yang nanti mau jadi guru biologi gitu ya. Karena kalian memilih prodi pendidikan biologi, maka kalian harus tahu apa yang nanti diajarkan di kelas kalian ketika kalian jadi guru, yaitu subjeknya itu adalah biologi gitu ya. Nah, ini pengantar sebenarnya ya, untuk biologi. Ini yang kita harapkan di adik-adik semua ya. Ada banyak yang kalian harus kuasai ya. Ada beberapa ini, ada keterampilan umum, ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan khusus.
langsung ke biologinya, tapi kemampuan dasar-dasar seperti apa? Kemampuan bisa berpikir, bukan bisa menghafal ya, tapi bisa berpikir. Artinya mengolah informasi gitu. Jadi berpikir, kemampuan berpikir. Nah, ada nggak dari kalian waktu di sekolah itu metode belajar kalian sendiri itu menghafal? Ada nggak? Apakah kalian mau pakai itu di sini juga? Karena pasti proses otak kalian akan overwhelming kalau menghafal terus gitu ya. Nah, berarti mau nggak mau kalian harus mengubah metode yang biasanya dari kalian itu dominannya menghafal gitu. Karena kalau menghafal tidak cukup untuk kalian bisa menguasai yang dipersyaratkan di sini yang ada di atas tadi itu. Jadi maksudnya misal saya memberikan informasi ke kalian, makhluk hidup itu adalah organisme misalnya yang bisa berfotosintesis. Nah, kalau kalian menghafal informasi dari saya atau kalian hanya menerima semua itu dari saya tanpa kalian memikirkan terlebih dahulu, itu benar nggak sih? Ya udah dihafal aja. Nah, ketika kalian ada pertanyaan, misalnya hewan itu makhluk hidup atau bukan? Kan tadi kalimat saya makhluk hidup itu adalah organisme yang berfotosintesis. Terus nanti ada pertanyaan di bawah ini yang merupakan makhluk hidup adalah gitu. Mungkin begitu, atau misalnya pertanyaannya isian gitu. Kalian memilih misalnya hewan itu makhluk hidup atau bukan. Kalau kalian mentah-mentah nyatet ini di buku dari informasinya dari saya, maka mungkin nanti jawabannya bukan. Paham nggak? Iya. Karena definisinya ini, maksudnya kalian itu menelan mentah-mentah itu informasinya. Padahal yang namanya berpikir itu tidak seperti itu, gitu. Tidak menerima begitu saja. Jadi maksudnya kalau misalnya ada informasi atau materi yang disampaikan, itu kalian juga mikir kembali. Jangan langsung iya saya setuju. Betul. Ya, tapi kalian juga berpikir, emang begitu? Emang hanya berfotosintesis saja ciri-cirinya. Nah, ketika kalian berpikir seperti itu kan nanti kalian muncul lagi pertanyaan gitu kan. Emang hanya fotosintesis saja sebagai ciri-ciri gitu kan? Bagaimana dengan yang tidak berfotosintesis gitu ya? Nah, kalau kalian berpikir, maka nanti kalian akan muncul yang namanya kemampuan berpikir kritis ini, gitu. Ya, artinya tidak percaya 100% langsung, ya, tapi harus diolah dulu di otak kalian. Gitu ya, kemampuan berpikir kritis dan lain-lain silakan dibaca. Kemudian menggunakan ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin kalian di sini kan semuanya Gen Z ya, Gen Z ya. Nggak mungkin nggak tahu gitu ya teknologi. Nah, teknologinya yang kalian pakai apa aja kalau sehari-hari? Ya. Ada laptop nggak ini? Tidak punya laptop. Jadi bagaimana kalau misalnya ngerjain tugas? Siapa yang punya laptop di sini? Angkat tangan. Siapa tahu saya beli yang nggak punya. Coba yang punya laptop. 1, 2, 3, 4. Angkat tangan yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ini. Yang lainnya punya apa teknologinya selain laptop? HP. HP-nya ada Microsoft Word-nya juga nggak? Atau HP-nya cuma aplikasi TikTok, Instagram? Jadi adik-adik kalau misalnya nggak punya laptop,
mungkin saya nggak bisa beliin ya karena uang saya juga pas-pasan ya gitu. Kalian mungkin berpikir bagaimana caranya agar nanti saya yang nggak punya laptop itu bisa punya tugas yang diketik. Itu berarti pertanyaannya ya kan. Kalian mungkin akan berpikir bagaimana caranya. Nah, kalau kami mungkin waktu saya S1 tahun 2000, ini nanti ditebak umurnya, 2012. Kalian umur berapa itu ya? 2012 saja kami sudah disuruh bawa laptop satu orang satu. Walaupun laptop jadul, laptop yang ini apa namanya yang udah berat, kemudian kalau dinyalain lama banget proses ininya, muter-muternya itu biasa startingnya itu, terus harus bawa kabel terus, gitu ya, charger maksudnya. Jadi kita satu kelas itu urunan beli cabang karena diwajibin satu orang satu bawa laptop gitu. Kalau saya tidak bisa memaksa kalian yang mungkin belum punya laptop, tapi kalian juga nanti harus memikirkan bagaimana caranya mengerjakan tugas karena kebanyakan diketik ya. Itu saja. Jadi nanti tolong mungkin bisa dipikirkan bagaimana caranya yang punya laptop ya agar tugasnya bukan tugas tangan. Nah, lanjut. Untuk pengetahuan, tentunya nanti kita akan belajar materi-materi di biologi. Sebenarnya kita mengulang kayak materi SMA, SMP, gitu kan, tapi lebih dalam lagi. Sikap tadi sudah sedikit saya singgung ya. Ada komitmen, kemudian kesungguhan hati. Artinya kita belajar itu karena memang kita pengen tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu maka tidak apa-apa, kita di sini memang dibuat belajar gitu. Nah, kemudian keterampilan khusus ini keterampilan yang nanti sebenarnya kalian dapatkan di sepanjang mata kuliah. Artinya kan goal kita atau tujuan kita di prodi itu ada 3. Ada kalian bisa pilih salah satu dari 3 profil lulusan. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi peneliti, ada yang mau jadi wirausaha. Gitu. Ya, jadi tidak semuanya guru sebenarnya. Ada juga yang mungkin lebih suka riset di lab gitu ya. Bisa jadi peneliti. Kemudian yang ketiga, ada yang mungkin punya jiwa wirausaha, kemudian bisa ngeliatin pasar atau lapangan di sekitar apa sih yang kurang gitu ya. Bisa jadi wirausahawan dulu. Misalnya ada yang mau jadi content creator untuk ngajarin biologi, bisa kan? Banyak kan di TikTok kayak gitu. Nah, atau misalnya kalian mau jadi apa? Peternak mikroba gitu ya, terus dibikinan yogurt dijual, bisa juga seperti itu jadi wirausahawan. Jadi bisa 3-tiganya ini nanti kalian pilih mau yang mana di sepanjang kalian belajar mata kuliah ya. Oke, lanjut. Nah, kita ke mata kuliahnya, ke materinya ya. Jadi kita di pertemuan pertama harapannya kalian sudah bisa dapat ini gitu ya, dapat menyepakati tadi kontrak kuliah, kemudian sudah bisa memahami RPS gitu ya untuk pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan kedua itu ruang lingkup dan sejarah perkembangan biologi secara umum. Kemudian pertemuan 3 tentang sel ya. Pertemuan keempat tentang organisasi kehidupan ya. Kemudian pertemuan kelima tentang apa ini organisasi kehidupan. Oh, mungkin ini ke biokimianya ya.
biokimianya ya. Kemudian pertemuan kelima tentang organisasinya, jadi dari jaringan organ, sistem organ baik di hewan dan tumbuhan. Terus mekanisme fotosintesis berarti untuk tumbuhan. Lalu respirasi pada makhluk hidup berarti bisa di semua organisme. Kemudian TS pertemuan ke-9 tentang sistem saraf ya, sistem koordinasi. Terus klasifikasi makhluk hidup. Yang ke-11 genetika. Ke-12 reproduksi. 13 ekosistem. Ke-14 itu apa ini? Asas-asas lingkungan ya. Dan ke-15 bioteknologi. Kalau UAS ini tidak asing ya materinya di kalian. Saya ketagihan tugasnya dulu ya. Bagaimana nanti kita mengelolanya. Jadi untuk biologi umum saya mengikuti sistem yang tahun kemarin saja, yaitu berkelompok. Lagi berkelompok gitu ya. Sebenarnya saya pengennya individu gitu. Cuman karena saya cukup lama dan nanti seterusnya akan ikut seperti itu, takutnya kalian bingung. Nanti kalau berubah-ubah lagi, berubah gitu ya. Jadi kita ikutin aja dari awal berkelompok. Ada yang keberatan berkelompok? Enggak ya. Jadi kita berkelompok. Kalau di kurangin dari 11 kan 14 pertemuan, dikurangi 1 pertemuan pertama jadi 13 kelompok ya. 13 kelompok ini kita bagi di materi-materi tadi ya. Nah kita lihat, kita tentuin sekarang aja ya, boleh, karena nanti kalau sudah bubar ini takutnya itu trauma dengan ini apa namanya mahasiswa yang kalau dia sudah kelompoknya kalian bagi sendiri, nanti minggu depan kadang mereka lupa mereka harus bagi kelompok. Ada yang sekarang itu ya. Jadi kita sekarang aja tentuin biar fair aja gitu ya. Mungkin ada yang sudah sirkel-sirkelan, coba di dulu sirkelnya gitu ya. Kita berbaur saja dulu gitu. Kalau misalnya ada yang tidak kerja tugas, tolong di covernya ditulis di situ tadi kejujuran saya, siapa yang mengerjakan tugas, siapa yang tidak, atau siapa yang membuat ini, apakah semuanya, tulis semuanya. Kalau tidak ada, kalau ada yang tidak ada, kalau ada yang tidak mengerjakan maka ditulis juga yang tidak mengerjakan. Kita fair lah ya. Artinya maksudnya jangan titip absen, titip nama, titip tugas juga. Kita bagi sambil absen saja ya, biar saya tahu orang-orangnya. Nur Alifia itu betul pengejanya Nur Alifia hadir. Akhira Ramadhani, Nur Amanda, Sukina, Muhammad Makmun, Rini Febrina. Ratika Aulia, Nur Fadila, Fitriani, Abdul Malik, Sri Yildayani, Nopriyanti, Sri Wahyuni, Edward. Ini kita mejanya harus pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Edward King Lolo, Dwi Aprianti, Zayan Salsabila, Wahdia Mahmud,
Kalau sudah saya simpan absen ini sudah tidak saya ganti lagi ya. Jadi tolong bercek kalau ada yang salah. Nah, dari sini ada berapa detik? Ada 30 berarti ya. Saya mengecualikan ini nanti bisa masuk ke kelompok lain kalau tidak ada orangnya. Atau nanti minta tolong ke kelas yang namanya Alifian dulu siapa. Kalau ada orangnya duduk, tolong bilang dia lapor ke saya. Dia kasih izin, saya hadir. Sementara 30 dulu, 30 orang. Nah, 30 kelompok ada 30 orang mahasiswa dipecah ke 13 urutan maju ya. 13 urutan maju. Saya yang bagi saja ya. Ya kalian nggak pusing lagi bagi-bagi. Oke. Berarti berapa kalau 30 bagi 13? Jadi satu kelompok. Satu kelompok berapa orang? Titik-titik orang. 30 bagi 13 berapa? 2 ya. Ada yang 2 ada yang tidak ya? 2 atau 3. Nah ini nggak mungkin ada yang titip nama ini, ya kan? Kalau nggak ada yang kerja ini siapa yang kerja? Kalau ada 2 orang, satunya nyari materi, satunya bikin makalah, gitu kan? Gitu. Jadi nanti bagi tugas ya, 2 atau 3 orang, terus saya pasang-pasangan aja ya. Jadi ini Nur Alifia sama Andra. 1, 2, 3, 4, 1, 2, kelompok 1, 3, 4, kelompok 2, dan seterusnya. Saya langsung ya, nanti sambil ini nengok-nengok ke teman-temannya yang satu kelompok. Kelompok 1 biar bisa kelihatan ya? Oke, kelompok 1 kelompok 1
dulu Alifianya. Iman dan Safira kelas 3 dan kelompok 1 dapat bonus dengan misi diri ya. Terus apa tadi yang Alifianya oh iya, kamu siapa tadi? Iya. Itu kalau yang diem aja nanti saya lupa. Jadi tolong kasih tahu saya. Apa tadi? Dia? Iya kan? Dia. Oke, sudah selesai bagian tugasnya. Nanti saya masukin di sini. Aku langsung aja ya. Kalian aja ya. Kalian capek. Dosennya yang dikerjain. Enggak. Jadi kita sambil tanya kalau misalnya adik-adik ada materi yang bingung, kan nanti kalian yang cari sendiri ya materinya. Nanti kasih tahu, tanya langsung sambil saya input di sini. Materinya untuk kelompok 1 semakin awal semakin mudah. Gitu materinya sebenarnya. Apa mau nanti di tidak ya bagian yang sulit untuk nanti bukan saya yang fasilitasi, berarti nanti saya akan masuk di pertemuan 2 sampai 7 ya. 2 sampai 6 pertemuan ini. Nanti sisanya silakan ke kelas siapa yang jadi dosen yang ini. Oke, materi yang pertemuan 2 kelompok 1 itu ada ruang lingkup sambil ada yang mau tanya silakan. Ibu ini buat fotoin? Bikin makalahnya sama PowerPoint-nya. Ruang lingkup sejarah dan
Tidak ada minimum maksimum halamannya ya. Jadi bebas berapa halaman. Lanjut ya. Sudah paham ruang lingkup sejarah? Ruang lingkup ini ada ruang lingkup, koma, sejarah, koma, dan perkembangan biologi. Jadi nanti coba tarik mundur ke sejarah tahun berapa. Jangan yang sebelum Masehi ya, yang setelah Masehi saja. Ya mungkin awal mikroskop boleh ya, dari awal mikroskop, terus misalnya tentang sel ditemukannya sama siapa, kemudian apa sampai sekarang gitu. Tapi nggak usah rinci juga gitu. Oke, itu ruang lingkupnya. Terus dia itu sejarah dan perkembangan. Ruang lingkup nanti kalian bahas tentang biologi itu ada cabang-cabang kan. Ada biologi tentang tumbuhan, botani, ada biologi tentang hewan, apa? Zoologi, ada biologi tentang makhluk hidup kecil-kecil, mikrobiologi, ada lagi biologi yang bahas tentang mikroorganisme tapi dia menyebabkan penyakit. Ada yang tahu istilahnya apa? Parasit ya, parasitologi mungkin. Ada yang misalnya tentang biologi yang membahas tentang pewarisan sifat, genetika. Ada lagi misalnya apa lagi? Jadi bisa seperti itu ya. Beberapa. Terus kelompok 2, Nur Amanda dan Sutina, konsep sel sebagai unit dasar kehidupan. Ada yang mau ditanyakan di materi ini? Konsep sel. Sel itu nanti bisa, sel itu adalah apa gitu. Dia kemudian sel itu apa, kemudian pembagian misalnya organel-organel berdasarkan sel tumbuhan atau sel hewan, bisa begitu ya, dan lain-lain. Ini bisa kalian jadikan ini juga rujukan juga kalau bingung mau dibahas apa. Yang tadi kelompok 1 misalnya ini, nanti di rumusan masalahnya misalnya pertanyaannya apa saja ruang lingkup biologi gitu kan. Nomor 2, apa pentingnya ilmu biologi atau bagaimana pentingnya ilmu biologi. 3, apa manfaatnya ya. 4, apa manfaat biologi sebagai ilmu atau manfaat biologi sebagai dalam hidup sehari-hari, bisa gitu urusan masalahnya. Terus untuk yang kelompok 2, misalnya apa arti sel sebagai unit dasar kehidupan, nanti dijelaskan. Kemudian apa sel, apa artinya, apa arti atau apa definisi, apa yang dimaksud gitu, bisa seperti itu. Apa yang dimaksud dengan sel sebagai satuan fungsional gitu ya, dan lain sebagainya. Ini nanti yang jadi rumusan masalahnya ya. Oke, terus kelompok 3 itu organisasi kehidupan. Dikumpulnya semuanya di minggu depan makalahnya. Biar apa? Biar kalian nanti yang lain tinggal maju saja. Makalahnya sudah selesai, kan? Karena apa? Karena nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian akan sibuk dengan laporan dan lain-lain. Jadi manfaatkan 1 minggu ini untuk bikin makalahnya. Kalau powerpointnya nanti pada saat maju saja. Ya, organisasi kehidupan nanti ini yang dibahas bagaimana atau apa bedanya antara komposisi anorganik dan organik ya. Kemudian apa kegunaan garam mineral pada sel. Kemudian gambarkan rumus umum karbohidrat bisa.
saja komposisi kimiaan organik dan organik itu. Nanti bisa karbohidrat bisa masuk, kemudian protein bisa masuk di situ gitu. Silakan bisa disusun rumus masalahnya ya. Oke, lanjut ke kelompok 4. Ini apa ini? Struktur dan fungsi sistem organisasi tubuh hewan dan tumbuhan ya. Kelompok 4 nanti rumusan masalahnya bisa di sini juga ya. Misalnya apa fungsi sistem dan organ pembentuk apa fungsi sistem dan organ pembentuk sistem atau apa bedanya bisa seperti itu. Kemudian apa saja fungsi jaringan pada tumbuhan, apa saja fungsi jaringan pada hewan, dan apa fungsi sistem dan organ pembentuk sistem. Bisa ya, rumusan masalahnya begitu. Kelompok 5 proses fotosintesis. Nah, rumusan masalahnya bisa apa pengertian anabolisme dan katabolisme, kemudian bisa juga ini sejarah, bagaimana sejarah ditemukannya fotosintesis gitu. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ya. Kemudian bagaimana proses reaksi terang dan reaksi gelap. Kelompok 6 ini tentang proses respirasi. Proses respirasi, rumusan masalahnya bisa apa pengertian dari respirasi, kemudian sebutkan, mungkin bisa langsung jelaskan ya, jelaskan alat-alat pernapasan, kemudian apa saja bagian-bagian dari saluran pernapasan gitu, apa saja organ-organnya. Kemudian bagaimana cara perendesan gas secara skematis. Kemudian misalnya misalnya perbedaan pernapasan anaerob. Oh ini cuma anaerob. Bisa mungkin apa perbedaan antara pernapasan anaerob dan aerob di makhluk hidup. Terus bisa lagi bagaimana proses pernapasan yang terjadi. Jadi nanti kalian harus membedakan yang di kelompok ini proses respirasi itu sama enggak dengan pernapasan ya. Sama enggak yang namanya menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dengan yang namanya respirasi itu. Karena banyak yang keliru. Ini sama, banyak yang menyamakan. Ini sama atau tidak? Kalau beda, apa bedanya? Lanjut, kelompok 7 dia di pertemuan 9 ya, habis IPS. Ini sistem koordinasi ya. Sistem koordinasi itu ada sistem saraf dan ada otot dan sedikit ada hormon. Kemudian rumusan masalahnya bisa apa saja perbedaan dari ketiga sistem ini ya. Kemudian bagaimana proses sistem saraf, sistem gerak gitu ya, dan juga hormon. Kemudian yang ke-10 ini tentang klasifikasi makhluk hidup itu kalian pakai yang versinya siapa? Ada yang
sistem reproduksi. Nanti bisa dijelaskan apa saja sistem reproduksi itu, ada berapa cara gitu. Ya, ada aseksual sama seksual, bedanya apa? Siapa saja yang melakukan reproduksi aseksual dan seksual gitu ya. Dan lain sebagainya. Terus ekosistem itu tentang bisa nanti apa itu ekosistem, kemudian apa saja bagian-bagian dari ekosistem gitu ya. Misalnya nanti ada yang kasih contoh apa itu individu, apa itu populasi, dan lain sebagainya. Boleh dicontohkan juga jaring-jaring makanan atau misalnya rantai makanan, bedanya apa, atau piramida energi bisa ya, dan lain sebagainya. Lanjut pertemuan ke-14 kelompok 12 itu asas lingkungan dan peranannya dalam kehidupan. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan ekosistem, jadi kita belajar konsepnya dulu, tapi nanti kalau di kelompok 12 ini bahasnya tentang coba ambil peraturan atau asas yang dipakai di Indonesia itu untuk menjaga lingkungan itu apa. Nanti bisa disertakan misalnya bagaimana pemerintah gitu ya, misalnya mungkin bagaimana pemerintah meregulasi bahan-bahan buangan gitu ya, limbah dan lain-lain bagaimana gitu. Atau misalnya ada nanti menceritakan kayak ada suatu masalah lingkungan gitu ya, bagaimana solusinya. Boleh. Nah, yang terakhir bioteknologi. Bioteknologi di sini nanti kalian bisa membedakan misalnya bioteknologi itu ada bedanya enggak antara yang konvensional dan yang modern. Bedanya apa? Kemudian contoh produknya seperti apa? Dan lain-lain. Oke. Sudah selesai berarti untuk ini ya. Makalah ini nanti saya share ke kalian. Sudah. Nah, kalau yang bagian sini, yang bagian kanan ini sebenarnya saya tidak kasih tahu. Nanti tinggal tulis sendiri aja. Jadi sumbernya apa aja sebenarnya, internet apa aja gitu ya. Kalau untuk biologi umum tidak apa-apa misalnya internet kayak WordPress, tidak apa-apa, Wikipedia. Tapi nanti kan kita akan lihat mereka nanti ada nggak yang salah di situ. Tapi kalau yang bagus memang buku, gitu. Kalau ada buku
menjelaskan gitu, atau menjawab ya, bukan jadi moderator atau pengaturan ya. Jadi nanti penilaiannya yang pertama tentunya kehadiran ya. Saya harapannya kalian kehadirannya 100%, semoga bisa selalu sehat gitu ya. Ini ya, biar bisa masuk di kelas. Kemudian tugas tadi kan ya, tugas kelompok ya. Tugas kelompok sudah ada nilainya setiap pertemuan nanti. Kemudian tugas individu ini saya tidak tahu kalau untuk kebijakan dua dosen yang lain, tapi kalau untuk saya tugas individunya tidak ada, tapi kalian harus aktif gitu. Jadi kalian bisa pakai misalnya untuk bertanya, jadi penanya. Ada yang menambahkan, mungkin kalian bukan tampil tapi kalian sebagai audiens tapi pengen menambahkan, boleh ya, menambahkan. Kemudian apa lagi tadi ya, sebagai pemateri juga nanti ketika tampil nanti saya juga akan lihat gitu, yang jawabannya udah kena materi ya. Ini aja untuk tugas ini, nggak ada tugas yang dibawa pulang untuk kalian bikin ya. Jadi harapannya kalian bisa maksimal di sini. Kemudian nanti untuk UTS pasti nanti ada soal-soalnya. Jadi kalau ke semua ini kalian ikutin dan bagus, tentunya nanti bisa dapat nilai A. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Jadi itu teknisnya. Oh iya, jadi moderator bisa, jadi notulen juga bisa ya. Jadi kalau moderator dan notulen misalnya bisa dari kelompok lain, silakan, jangan saya tunjuk ya, siapa yang mau saja dapat nilai. Tapi kalau tidak ada yang mau, nanti saya tunjuk lagi pada saat menunjuk. Moderator ini nanti jadi pembawa acara ya, dan bertanggung jawab juga di sini. Kalau notulen nanti nulis pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan ada yang bertanya, siapa namanya, nama, NIM, pertanyaan. Terus nanti notulen siapa yang bertanya nanti kan saya ini nanti kali biar kalian juga formatnya gitu ya, biar nanti kan saya akan baca, nanti bisa tulis tangan atau ya tulis tangan sih, karena langsung dikumpul ya. Jadi nanti nama kelompok gitu kan, judul materinya apa. Terus nanti di sini nama kelompok ada anggotanya kan. Nanti ada yang tidak hadir ditulis di sini yang mana yang hadir, tidak hadir siapa. Terus moderator, notulen. Misalnya ini sesi 1, pertanyaan, gitu kan? Pertanyaan 1. Nanti siapa yang menjawab? Namanya saja siapa, tidak usah jawabannya. Ya. Kalau misalnya ada yang menambahkan, siapa namanya? Kalau misalnya ada sesi 2, siapa? Ya. Begitu ya, tugas notulen. Nah, setelah itu, jadi nanti moderator dan notulen dari kelompok lain, pemateri siap di depan. Saya tidak bisa menyediakan laptop, jadi harus bawa laptop ya. Ada 1 orang yang bawa laptop dan sudah disetting, jangan sampai misalnya nggak connect gitu, karena nanti kita mau lihat PPT-nya ya. Untuk makalahnya tidak usah di print, tapi dikirim langsung di sini ya. Saya tunggu file makalah kelompok
lambat dikumpul tanggal 9. Gitu ya. Jadi silakan bisa dikerjakan setelah ini. Nanti harapannya jadi bisa aktif. Kemudian kalaupun misalnya pemateri sudah menjawab belum memuaskan pertanyaannya, jawabannya bisa nanti yang lain tambahkan. Ya. Nanti kalau misalnya ada banyak pertanyaan, dibuka 2 sesi untuk moderator. Setelah itu nanti di akhir saya kasih evaluasi yang mana saja yang saya tambahkan atau yang saya perbaiki dari kalian. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti file lokalnya dikirim secara online. Itu tidak perlu lagi diklik atau dikirim di situ dikirim lagi. Jadi di filenya dikirim saja, tidak usah dikirim. Berarti nanti pas maju di depan itu pas PPT-nya. Iya, ini PowerPoint saja. Saya memudahkan kalian untuk ngeprint-printan gitu ya. Jadi nanti semuanya dikirim ke sini biar yang lain harapannya bisa baca di sini juga gitu ya. Jadi jangan yang maju aja yang belajar pada saat malam gitu ya. Tapi semuanya. Gitu. So far ada lagi pertanyaan dari tadi ya? Kenapa baru bilang? Gimana? Ada di sini nggak ada? Ya. Ada lagi yang mana yang kelewatan dari saya? Sebelum saya ini lagi apa namanya? Oh, tidak ada ya. Ada lagi yang skip namanya? Fauzi di sini aja ya. Ya, ada lagi. Terus saya kirim lagi. Oke. Berarti semuanya sudah saya kasih ke kalian. Ada ini kelompok presentasi, kemudian ada RPS ini ya, RPS tinggal klik saja, terus nanti di download di bagian sini. Ya, itu saja. Ada lagi yang mau menanyakan atau ada yang mau tambahkan? Ya, ya pertemuan satu kelompok. Majunya setiap urutan ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini aja di RPS ini tadi. Misalnya untuk pertemuan kedua itu apa? Ruang lingkup berarti kelompok 1. Ya. Terus nanti pertemuan ketiga tentang konsep sel, lihat lagi di sini. Dan ini sebenarnya sudah banyak urutan juga ya. Ini meet ini ini pertemuan 2, 3, 4 itu sampai 11. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada soal moderator. Gimana kalau nanti kelompok 1 itu yang tampil, moderatornya itu kelompok 2? Boleh, silakan. Boleh. Saya sukarela saja, silakan. Mau misalnya kelompok 2 yang jadi moderator dan notulen, boleh begitu. Ya kan? Nanti kelompok 2 di pertemuan ketiga maju sebagai pemateri, kelompok 3-nya pilih siapa yang menjadi moderator, siapa yang jadi notulen gitu.
Tapi nanti tolong diingat ya, karena ini penilaiannya saya harus mengisi tugas individunya. Kalau misalnya tidak ada keaktifan sama sekali, nanti saya kasih 0 nilainya. Ya, jadi seperti itu. Tapi saya kurang paham kalau untuk dosen-dosen lain, mungkin mereka ada tugas membuat rangkuman atau apa, itu sebagai tugas individunya. Kalau untuk saya tidak mewajibkan kalian, tidak ada tugas untuk dibawa pulang, maka kalian di sini saja perannya. Ya. Manfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalnya kalian mau jadi tengahnya silakan. Kalian hitung-hitung juga, rasa-rasa juga, misalnya apa dicatat di buku catatan kalian. Kata kuliah biologi umum pertemuan 2 saya sudah jadi penanya. Pertemuan 3 saya jadi moderator mungkin. 5 apa 6 apa. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah, tidak ada. Berarti sudah clear, sudah jelas. Harapannya semoga mata kuliah ini dan yang menjadi fasilitas saya bisa membuat adik bisa termotivasi gitu ya. Jadi nanti kita akan mulai minggu depan, semoga bisa hadir semua gitu ya. Pematerinya juga ready, nanti di set langsung aja gitu ya. Laptopnya sama infocusnya, proyektornya gitu. Nanti saya mungkin hanya di belakang saja gitu. Jadi di sini khusus untuk pemateri di sesi awal ya. Nanti setelah sudah selesai, moderator sudah tutup, nanti baru saya masuk ke sini. Jadi saya di belakang akan menilai kalian. Ya. Oke. Itu saja yang dulu dari saya. Ini sudah ya benar. Kalau misalnya masih loading sekarang karena banyak yang saya jelaskan, nanti saya kirimkan file rekamannya, link rekamannya ya, saya upload dulu link rekaman yang di belakang itu di YouTube, nanti baru saya kasih ke sini kalau bisa dengarkan. Ini sudah benar.